Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa azzim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Triguna 1956 yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di pagi ini, di pemimpin segala hari, yakni Yaumul Jum'ah. Mudah-mudahan pagi ini, hari ini, semua kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam lindungannya. Serta mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di hari ini membawa hasil yang baik dan yang terbaik buat kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya. Mudah-mudahan Allah golongkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita semua ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kajian kita tausiah Jumat ini kita mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yang mana ayat ini menjadi ingatan dan pembelajaran buat kita agar selalu kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dan hindarkanlah olehmu kebanyakan daripada prasangka, yakni berprasangka buruk, atau dalam istilah lain disebut su'udzon. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena alasannya Allah larang kita berprasangka buruk terhadap saudara kita, terhadap teman sejawat kita, terhadap rekan kita, terhadap tetangga kita, bahkan secara umum sesama kita. Allah larang untuk berprasangka buruk. Karena prasangka buruk ini adalah ketika dilakukan oleh kita, maka ini mengandung dosa yang besar. Kemudian pesan Allah yang kedua dalam ayat ini, wala tajassasu. Yang kedua juga jangan kita melakukan mencari-cari, menilik-nilik, mengintai-ngintai, memata-matai, bahkan mencari celah daripada keburukan orang lain yang pada intinya kita mencari kepentingan pribadi. Maka tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain pun ada larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan Allah yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan pula kalian melakukan ghibah sebagian kalian dengan sebagian yang lain.
Mengapa hadirin rahimakumullah? Ghibah berarti menceritakan aib seseorang, di mana seseorang yang kita ceritakan tidak ada di hadapan yang menceritakan. Ini disebut makna ghibah. Maka ketika seseorang menggosipkan, menggibahkan keburukan orang lain yang orang tersebut tidak ada di hadapannya, maka dosa ini pun tertanggung oleh yang menceritakan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memberikan perumpamaan pada orang yang melakukan, pertama suuzon, yang kedua orang yang melakukan tajasus, yang ketiga orang yang melakukan ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumuhu. Apakah salah seorang kalian suka bahwa ia seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri? Maka hal itu tentunya kamu semua sangat menjijikkan, atau kamu tidak ingin hal yang demikian. Ma'asyiral pemirsa rahimakumullah. Maka diibaratkan dalam sebuah ibarat yang lain, ketika ada seseorang yang menceritakan aib orang lain kepada orang lain, maka seluruh amal yang ia lakukan akan hilang dan sia-sia. Pemirsa rahimakumullah, ada pepatah seperti semut di seberang lautan terlihat, namun gajah di pelupuk mata tidak terlihat oleh mata kita. Ini maknanya apa pemirsa? Bahwa kesalahan orang sedikit pun kita bisa tahu, bahkan kita cari tahu kesalahan orang lain. Sementara keburukan dan aib kita sendiri sebesar gajah, sebesar keburukan kita yang ada di mata kita, yang ada di diri kita, tidak pernah kita indahkan. Pemirsa rahimakumullah, maka janganlah kita mencari atau menggibah keburukan-keburukan orang lain, tapi aib serta keburukan diri kita sendiri tidak pernah kita ungkap. Maka Allah Subhanahu wa taala larang kita daripada pekerjaan-pekerjaan demikian. Maka dari itu, dalam menggunakan waktu yang lebih baik, ketimbang kita menceritakan orang lain, ketimbang kita suuzon dengan orang lain, ketimbang kita tajasus dengan orang lain, maka silakan di sela-sela waktu kita yang luang ini, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita untuk tadabburul Quran, untuk merenungkan nilai-nilai Al-Quran, ayat demi ayat, agar kiranya iman kita bertambah tiap hari. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan waktu yang ada pada diri kita. Waktu yang ada dalam diri kita tidak akan pernah kembali, walaupun 1 detik. Maka dari itu, pemirsa rahimakumullah, maka pesan dan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sangatlah bermanfaat sebagai anjuran buat kita, bahwa janganlah kita sia-siakan amal ibadah yang telah kita kerjakan dengan lantaran kita menggibah saudara kita, dengan lantaran kita mentajasus saudara kita, dengan lantaran kita bersuuzon negatif thinking dengan saudara, teman, bahkan sejawat kita. Mereka punya sesuatu, biarkan itu adalah rezeki dari Allah. Kita nggak usah kepoin mereka. Mereka beli motor dari mana, mereka beli rumah dari mana. Ini adalah salah satu faktor membuat orang itu menjadi ghibah. Ghibah berangkat barangkali dari dasar iri, dengki, hasud terhadap seseorang yang Allah sedang berikan nikmat kepadanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah yang dapat disampaikan pada Jumat hari ini. Mudah-mudahan menginspirasikan kepada kita semua agar kita hati-hati dalam berbicara, hati-hati menggunakan lisan kita, hati-hati menggunakan mulut kita, karena ucapan lidah, omongan mulut jauh lebih tajam daripada tajamnya pedang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.